Sebelum memulai istighosah, saya datang ke lantai 5 menemui NU Online. Saya katakan di situ bahwa apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi ini tidak jelas dasarnya dan menurut saya ini patut dicurigai. Saya menyangkal dari semua apa yang disampaikan Abah Lutfi sesuai dengan data-data yang saya pelajari, yakni dengan pendekatan buku-buku sejarah. Kemudian konfirmasi melalui interval waktu. Secara analisa di dalam tulisan saya, ya saya tidak promo, silahkan Anda baca dan silahkan Anda kritisi bagaimana pendekatan-pendekatan untuk mengatakan apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi itu tidak sesuai data. Itu sangat tidak tepat menurut hemat saya. Mohon maaf Kang Bakso, saya dulu pernah diskusi sama beliau ini di UIN ya. Saya dapat bukunya panjenengan. Tapi dalam konteks ini saya tidak sejalan. Bahkan ini juga bisa masuk dalam kategori indikasi pengaburan sejarah. Iya. Walaupun ini masih andai ya, artinya masih masukan gitu. Kalau sampai dimasukkan, ya apa bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Ali ini adalah salah seorang aktivis NU menyangkal buku pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama yang memasukkan nama Habib Hashim bin Yahya sebagai pendiri muassis Nahdlatul Ulama. Dikatakan oleh beliau, itu adalah sejarah dusta, bohong. Termasuk statement Ahmad Baso sendiri juga disalahkan oleh Gus Ali karena memasukkan Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf sebagai tokoh, salah satu figur inspirasi pendirian Nahdlatul Ulama. Nah, selengkapnya mari kita simak komentar Gus Ali mengenai pembelokan sejarah NU oleh oknum Habib dan orang NU sendiri loh. Nah, seperti apa keseruannya, mari kita simak bareng-bareng. Berikut ini dia videonya. Ya, gini Gus. Kemarin Gus Yahya menginstruksikan untuk menarik buku pelajaran, yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ke-NU-an yang diterbitkan oleh RMI PCNU Tegal. Di situ kenapa ditarik? Karena ada pembelokan sejarah bahwa yang mendirikan pendiri NU salah satunya Mbah Kiai Khalil Bangkalan, ya tempat Anda ya di Madura. Kemudian Habib Hashim bin Yahya, kemudian ketiga Mbah Hashim Asy'ari, kemudian Mbah Wahab dan sebagainya. Nah, ini ternyata setelah saya cross check ya, ini sudah dipublish, polemik ini sudah dipublish di NU Online sekitar 2017 ya. Bukan sekitar, memang 2017 ya. Karena dirikulah yang menulis itu. Sampean ya. Jadi 2017 sebenarnya dari 2000 sebelumnya 2016 ya. Saya sudah mendapatkan informasi itu, kebetulan saat itu saya sedang membuat naskah buku. Kemudian ada yang melaporkan hal itu kepada saya setelah saya membuat buku judulnya Menangkal Arus Wahabi yang lebih mengcapture kepada isi ceramah Ki As'ad Syamsul Arifin sebagai pendiri NU dan bentuk audio yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa saya terjemahkan dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia? Karena banyak intelektual kita ini yang hebat bahasa Inggris, hebat bahasa Jerman, hebat bahasa Arab, tapi tidak hebat bahasa Madura. Maka saya terjemahkan. Jadilah sebuah buku dengan judul Menangkal Arus Wahabi, Berdirinya NU dan sebagainya. Dari situ kemudian saya mendapatkan informasi adanya kisah yang disampaikan oleh Abah Lutfi bin Yahya yang katanya bersumber dari Kiai Irfan. Karena saya waktu itu tidak terlalu akrab dengan dunia medsos kan, saya dibukain oleh teman, terus saya baca di sebuah website, dan di website itu ini masih belum video ya, masih website. 2017 awal-awal itu kemudian saya sama teman saya waktu itu dibukain websitenya Abah Lutfi ya, www apalah gitu, pokoknya Abah Lutfi. Nanti Anda bisa baca di NU Online edisi 2017. Nah, dari situlah kemudian saya kaji dan saya mencarikan ya, kalau istilah sekarang itu mungkin pendekatan secara kitab, apa namanya itu? Literasi ya. Secara pendekatan buku-buku lah. Saya mencari data-data tidak ditemukan, terus saya mencari pembanding-pembanding sampai akhirnya saya menemui seorang kiai sepuh di Bandung, yakni Kiai
Kiai Fatuli Bajuri, di mana beliau masih keluarga besar Syekh Khalil dan hidup di masa berdirinya NU. Jangan-jangan apa yang disampaikan Abah Lutfi ini pernah didengar oleh beliau. Ternyata tidak. Saya bolak-balik lagi, Pak. Masa iya Abah Lutfi bohong, kan begitu? Ternyata akhirnya saya mendapatkan lagi informasi dari kawan bahwa di NU Online pada tahun 2017 itu juga memuat kisah berdirinya NU versi Abah Lutfi. Langsung buku tulisan yang rencana mau buat buku itu saya perpendek ya. Saya ketik, kebetulan saya ada jadwal untuk istighasah pagar Nusa di lantai dasar Masjid An-Nahdhah. Sebelum memulai istighasah saya datang ke lantai 5 menemui NU Online. Saya katakan di situ bahwa apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi ini tidak jelas dasarnya dan menurut saya ini patut dicurigai. Terus kawan saya waktu itu kalau enggak Red Pel kalau nggak salah pada saat itu yaitu Abdullah Alawi. Waktu itu Kang Abdullah sebagai Red Pel ingatan saya ya. Dia minta penjelasan ke saya. Lalu saya bilang, tidak perlu saya perjelas, saya sudah bawa disketnya nih. Masa itu entah disket apa sudah musim flash disk ya. Pokoknya flash disk kalau nggak salah. Ini di flash disk tolong sampean pelajari, sampean kalau memang masuk sampean masukkan. Tidak lama setelah itu tayang itu tulisan saya dimuat 3 kali, artinya dibuat berseri, seri 1, seri 2, seri 3 yang pada intinya bahwa saya menyangkal dari semua apa yang disampaikan Abah Lutfi sesuai dengan data-data yang saya pelajari, yakni dengan pendekatan buku-buku sejarah, kemudian konfirmasi melalui interval waktu secara analisa apakah di tahun-tahun mendekati berdirinya NU, karena kalimatnya kan menjelang berdirinya NU, Mbah Hasim ada di Mekah atau ada di Tebuireng? Di Tebuireng, kan begitu. Maka saya coba lihat secara interval waktu itu, Mbah Hasim mendirikan pesantren tahun sekian, kan begitu, menikah tahun sekian, terus terjadi pertemuan-pertemuan yang kalau terjadi pertemuan berarti Mbah Hasim kan ada di Jawa lah, di Jawa. Berarti Mbah Hasim kan nggak di Mekah. Jadi setidaknya 3 tahun menjelang berdirinya NU, Mbah Hasim ada di Tebuireng, gampangannya kan begitu. Lalu kapan terjadi pertemuan di Mekah? Itu sangat tidak masuk akal. Maka itulah kemudian setelah ditayangkan sempat ramai dan yang nonton ya untuk kelas pada saat 2017 itu sekali tonton ada 10.000 orang ya yang baca, kan ada kelihatannya itu. Lalu terjadilah NU Online ditelepon katanya oleh pihak Pekalongan gitu, yang katanya di websitenya sudah dihapus. Berapa waktu kemudian, mungkin 1 bulan kemudian juga ada yang menelpon saya mau membahas itu. Tetapi sampai hari ini dari 2017 ingin bertemu dengan saya yang mengaku sebagai penderek Abah Lutfi itu tidak terjadi pertemuan. Ya kalau di dalam demo itu tidak menjelaskan secara rinci. Di dalam tulisan saya, ya saya tidak promo, silahkan Anda baca dan silahkan Anda kritisi bagaimana pendekatan-pendekatan untuk mengatakan apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi itu tidak sesuai data. Ya, itulah salah satu pembelokan sejarah berdirinya NU. Tetapi ini ada lagi nih dari Facebook nih, Ahmad Baso nih, Kang Ahmad Baso mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf yang wafat 1950, inspirator pendirian Nahdlatul Ulama yang namanya diabadikan dalam teks Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi Linahdlatil Ulama, disebar dalam versi Indonesia sejak Muktamar Situbondo 1984 dan namanya dikutip dalam pidato Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari di hadapan para pendiri NU gitu ya. Nah, ini statement Ahmad Baso ini langsung menuai protes. Ya maklum lah, karena ini kan mirip-mirip dengan statementnya Bahar bin Smith. Dan pernah kita bahas di sini. Kalau Bahar bin Smith lebih kacau lagi. Dia mencantumkan 5 orang katanya. Jadi setelah sampean menyampaikan seperti itu, kawanku juga pernah mengirim screenshotannya itu karena saya nggak punya Facebook ya. Saya jadi ingat Bahar bin Smith gitu. Karena Bahar bin Smith juga menyampaikan hal yang serupa walaupun tak sama. Lebih parah Bahar bin Smith karena dia menambah 5 Habib. Ya sebagai inspirator lah kasarnya gitu ya. Atau orang yang diminta restu. Kalau ini kan inspirator. Tentu sangat tidak tepat menurut hemat saya. Mohon maaf Kang Bakso, saya dulu pernah diskusi sama beliau ini di UIN ya. Saya dapat
dapat bukunya panjenengan. Tapi dalam konteks ini saya tidak sejalan. Bahkan ini juga bisa masuk dalam kategori indikasi pengaburan sejarah. Iya, 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 iya. Walaupun ini masih andai ya. Oke. Artinya masih masukan gitu. Kalau sampai dimasukkan, ya apa bedanya? Sebab apa? Ketika bicara konon asasi, ini mohon maaf sekali bukan sok tahu tentang NU ya, tapi kebetulan saya orang ma'arif ya. Saya waktu di pesantren sudah di ma'arif, Pak. Ma'arif oke, Sabah. Maka sangat lekat dengan buku ke-NU-an dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Bukan sok ya, tapi itulah yang saya tahu bahwa konon asasi atau muqaddimah konon asasi yang kita ketahui saat ini itu adalah isi sebagian dari ceramah Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang pertama. Iya, oke. Bukan pada saat berdirinya Nahdlatul Ulama. Iya, oke. Kalau di dalam berdirinya Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 sudah sering kita bahas di sini, tidak ada satupun kalangan Habib yang masuk di situ. Ya, oke. Bahkan dalam bukan itu di pertama ya, yang masih dalam bentuk komite Hijaz yang diketuai oleh Kiai Haji Hasan Gipo, bahwa Wahab adalah inspiratornya, terus Mbah Luwi Munding dan segala macamnya, banyak lagi kiai di situ. Nanti Anda bisa baca di bukunya Cak Anam itu. Kemudian jangankan di berdirinya NU, artinya di 1926 awal pada bulan Januari. Di Muktamar NU yang pertama 1926 juga pada bulan Oktober, yang di situ Mbah Hasyim berceramah. Itu setelah disusun kepengurusannya, Anda bisa baca tidak ada satupun dari kalangan Habib. Nah, kembali lagi kepada konon asasi. Konon asasi ini sekali lagi adalah ceramah Mbah Hasyim di saat Muktamar NU yang pertama. Dan Oktober 19, sedangkan NU berdiri sama di tahun yang sama, tapi bulannya bulan beda. Januari ya. Iya. Intinya bahwa setelah NU berdiri ya, kemudian terjadi proses sampai akhirnya terjadi muktamar pada Oktober 1926 itu. Di dalam muktamar itu Mbah Hasyim memberikan semangat dalam ceramahnya dengan mengutip ayat Al-Qur'an, hadis, dawuhipun Sayyidina Ali, kemudian diantaranya dari Habib Ahmad bin Abdullah Askaf. Nah, kalau begitu begini Gus. Orang berpidato itu kan biasanya kan mengutip Al-Quran, hadis, pendapat, spirit dan yang lainnya. Nah, tadi di situ kan ada hadis Nabi, kemudian Sayyidina Ali, kemudian ada Habib Ahmad Assegaf. Nah, itu kalau menjadi sebuah inspirasi kemudian masuk ke pendiri, berarti Sayyidina Ali, Nabi Muhammad itu bisa jadi pendiri juga. Bahkan di awalnya kan mengutip kalimat Al-Quran itu gimana? Ini logika Kang Baso ini menurut saya ini agak kurang tepat. Menurut saya tidak tepat lah, bukan lagi ini, tapi kurang tepat mengasosiasikan bahwa karena dikutip pernyataan atau kitabnya ya Habib Ahmad Assegaf itu dijadikan salah satu pendiri dan inspirator. Luar biasa dan inspirator. Inspirator itu kan menginspirasi supaya ada sesuatu. Ketika menginspirasi seseorang untuk membuat YouTube kan gitu kan, akhirnya jadilah Pada Suka TV. Inspiratornya banyak kan gitu, di antaranya saya kan gitu kan. Itu kan inspirator namanya. Lah ini berbeda dengan inspirator. Kemudian Pak Yusuf setelah buat Pada Suka TV, ketemulah sama Caimin. Caimin bilang, tontonlah Pada Suka TV karena isinya itu objektif. Apakah Caimin pendiri Pada Suka TV? Kan bukan. Ya begitulah Kang Baso logikanya. jadi ini NU besar, kemudian juga NU ketika sebuah organisasi besar, maka kebesarannya itu banyak yang mengakui terhadap pendiri-pendirinya. Tidak dapat dipungkiri sebagian aktivis Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh senior NU sendiri yang merasakan kehadiran organisasi Nahdlatul Ulama dalam jiwa mereka tidak akan diam begitu saja apabila menjumpai pembelokan sejarah NU oleh oknum luar ataupun oleh oknum dalam NU itu sendiri. Karena sebagai bentuk kecintaannya kepada Nahdlatul Ulama dengan melindungi sejarah NU dan para leluhur muassis Nahdlatul Ulama. Nah, ini salah satunya Gus Ali yang barusan kita simak videonya, teman-teman.
Kalau ada yang dikomentari, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.